Amerika Serikat memutuskan memberlakukan tarif sebesar 47% terhadap produk tekstil yang diimpor dari Indonesia. Tarif yang cukup tinggi dikhawatirkan akan menekan ekspor dan mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri. Sebelumnya, bea masuk Amerika Serikat berada di kisaran 10 hingga 37%. Namun, sekarang mengalami kenaikan tarif sebesar 10%. Hal ini disebabkan oleh kondisi geopolitik global, khususnya perang dagang Amerika dan China. DPR RI mendesak pemerintah Indonesia tetap dapat melakukan negosiasi dalam rangka melindungi kepentingan dan produk dalam negeri. Nah ini kan menarik ini, headline terus tiap hari saya lihat ini. Antara perang dagang, perang tarif terutama antara China dengan Amerika. Bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa kondisi di dunia ini dengan geopolitik yang begitu luar biasa, dengan perkembangan yang ada, apa kebijakan Donald Trump ini, kemudian diimbangi dengan kebijakan-kebijakan juga yang dikeluarkan oleh China. Dua raksasa ekonomi dunia ini saling berperang tarif dalam kepentingan, tetapi kita sudah bangsa Indonesia, saya kira apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden mengutus tim ke Amerika untuk melakukan negosiasi sehingga kepentingan-kepentingan kita tetap terjaga, menjaga harmonisasi antara pemerintah Amerika maupun dengan pemerintah China. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat melakukan negosiasi kepada pemerintah China dan Amerika dalam rangka menjaga kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia. Selain itu, kebijakan perlindungan terhadap produk lokal harus diperkuat guna mendorong kedaulatan nasional. Tekanan tarif Amerika Serikat dapat memicu perubahan kebijakan impor di Indonesia. Pemerintah perlu mewaspadai dampak negatif berupa lonjakan pengangguran dan kemiskinan apabila negosiasi tidak berjalan dengan baik. Saya pikir kita nggak bisa langsung geser begitu saja, kita bicarain bilateral baik-baik. Kenapa? Karena saya menghadapi tekanan dari Amerika yang minta mohon pengertiannya. Ya kan? Karena kalau ini tidak dipenuhi, misalnya tarif nggak mungkin diturunkan, jutaan orang menganggur. Pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah. Nah, misalnya impor kedelai dari Amerika, kan minta beli dari Amerika. Kita ngomong ke negara lain yang selama ini kita impor kedelai. Gandum, ya kan? Kita ngomong ke Australia, oh tolong, ya kan? Karena kalau nggak ngomong mereka balas. Selain menaikkan tarif resiprokal, pemerintah Amerika Serikat menyoroti kebijakan Indonesia yang mewajibkan penggunaan standar nasional seperti Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS untuk semua transaksi QR Code, karena dianggap membatasi ruang gerak perusahaan asing dan dianggap tidak kompatibel dengan sistem pembayaran internasional. Artinya gini loh, kita ini penduduk negara dengan penduduk 280 juta. Kita punya potensi. Artinya adalah beberapa hal mungkin kita harus melihat. Jadi kita melihat geopolitik ya. Geopolitik bukan hanya keamanan tapi geopolitik ekonomi. Nah, kalau menurut saya terkait QRIS ini kan sebenarnya sudah dikaji dengan baik oleh Bank Indonesia yang mengeluarkan QRIS ini. Kalau saya lanjut aja gitu loh. Sekarang berapa sih orang yang pegang Visa Card dan Mastercard? Orang Indonesia? Ya. Apalagi kalau kita ingin mengembangkan perekonomian di tingkat UMKM di bawah, nah QRIS ini udah tepat sekali, sudah jalan 80% ya. Jadi lanjutkan saja. Pemerintah perlu merancang serangkaian kebijakan deregulasi. Upaya ini difokuskan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi yang diharapkan dapat memperkuat kepercayaan diri, perekonomian nasional, dan pelaku usaha. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.